Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dalam saat teduh sejenak. Ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Franklin Michael. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab oleh karena kasih-Mu kami tetap dapat menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan agar makin teguh iman, kasih dan pengharapan kami di dalam Yesus. Saudara-saudara, marilah berdiri, kita menghadap Tuhan di dalam persekutuan ini dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan-Nya. Kidung Jemaat 17 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, Tuhan Allah hadir. Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita membuka dari Mazmur 11, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh, dan kita baca secara versi Mazmur. Mazmur 11 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Meresponi akan pembacaan Mazmur, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 14 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, muliakan Tuhan Allah. Muliakan pimpinan
sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa yang maha mulia dan maha kuasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang empunya hikmat dan pengertian, telah tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami mohon penyertaan kuasa Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami mampu memahami maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Bahkan kami dimampukan untuk menyatakan firman ini dan menghidupkannya dalam sikap dan tingkah laku kami sehari-hari. Bersabdalah bagi kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 20. Amsal pasal 20 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Amsal 20 ayat 4 hingga ayat yang kelima yang menyatakan bagi kita demikian. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikianlah pembacaan Alkitab, yang berbahagia bukan hanya kita yang membacanya, tetapi kita yang melakukannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Baik, shalom, selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan di malam hari ini adalah menggali lebih dalam dan mewartakan Kristus lebih sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Manusia harus memilih apapun di dalam kehidupannya. Dia tidak dapat untuk berhenti, dia tidak dapat untuk diam saja, karena dia tidak dapat maju. Dia harus memilih mana yang baik, mana yang benar, mana jahat, mana yang baik, mana yang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan. Apakah kemalasan atau kerajinan, atau sebaliknya kecerdasan, kepandaian, atau sebuah kebodohan. Ada hal kontradiktif yang berlawanan yang harus kita pilih dalam kehidupan manusia, dimanapun kita berada. Di tengah pendidikan, di tengah pekerjaan, bahkan juga di tengah-tengah pelayanan. Hal ini juga yang dipaparkan dan ditawarkan di dalam pembacaan kita. Di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal berdiri sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang guru yang memberikan didikan kepada para pembacanya. Ini loh yang baik. Jika kamu mengambil yang baik, ini akan kau dapatkan. Tetapi ini loh yang tidak baik. Kalau kamu mengambil itu, ada konsekuensinya. Dia berdiri sebagai guru dan pendidik. Tapi ada kalanya dia berdiri sebagai seorang ayah atau orang tua
yang menyapa dan mengajar anak-anaknya. Inilah jalan yang harus kamu ambil, anak-anak. Dan pada saat ini kita dipaparkan sebuah pilihan antara sebuah kemalasan dan juga sebuah kepandaian. Di dalam ayat 4 pembacaan kita, secara jelas Amsal mengatakan, pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Bagi si pemalas, pasti ada banyak alasan, bukan? Disuruh bekerja, nanti dulu, belum waktunya. Nanti dulu, 5 menit lagi. Disuruh bangun untuk bekerja, nanti masih capek. Masih pagi betul, nanti sedikit-sedikit lagi. Disuruh untuk bekerja, waduh terlalu berat. Disuruh untuk mengajukan ini dan mengajukan itu, aduh terlalu repot. Bagi seorang pemalas, tidak ada kata usaha. Yang ada kata alasan, alasan demi alasan. Yang dimajukan kata-kata dibandingkan perbuatan. Ada sebuah cerita, seorang ibu menyampaikan kepada seorang majelis jemaat sebagai seorang penatua. Dia mengatakan, tolong Bapak Penatua datang ke rumahku. Anakku itu malas bekerja. Anakku itu malas betul, hanya tidur-tidur saja. Dan ketika penatua itu datang ke rumah itu, aduh kamu kan sudah dewasa, sudah semakin berumur. Kenapa tidak bekerja? Kenapa tidak berusaha? Apa yang anak pemuda itu mengatakan? Wah, tenang saja Bapak Penatua. Burung saja dipelihara oleh Tuhan. Burung yang kecil aja disediakan makanan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, apalagi aku sebagai seorang manusia. Mendengar itu penatua mengatakan, sungguh teologi sekali, sungguh alkitabiah sekali. Baru apa Bapak Penatua bilang? Betul, burung dan segala ciptaan itu dipelihara oleh Allah. Tetapi burung pun harus mengepakkan sayapnya dan terbang untuk mencari makan. Dengan kata lain, berusaha. Jangan hanya alasan dan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi bekerja, maju pun tidak. Banyak mimpi, banyak cita-cita, banyak sesuatu yang baik, saya ingin itu, saya ingin itu, saya ingin. Tetapi ketika membuka mata, kita hanya diam dan tidak melakukannya. Bahkan ketika kita mengatakan, anak itu punya talenta, anak itu punya potensi, anak itu punya kecerdasan, anak itu punya kepandaian. Tetapi kalau dia malas, talenta itu tidak akan berguna. Kepintaran itu tidak akan berguna. Potensi itu tidak akan berguna. Sama seperti sebuah ember yang penuh. Dia merasa sudah penuh. Jadi ketika dituangkan air, itu akan berembes kemana-mana. Tetapi orang yang mau belajar, dia menganggap bahwa embernya terus kosong. Dan ketika diisi, dia menerima. Pertumbuhan itu dan pembelajaran itu akan berjalan setiap saat. Dan orang yang malas akan ketinggal selama-lamanya. Walaupun dia cerdas dan pandai. Orang yang cerdas dan pandai dan tidak malas mau menerima segala pengajaran dari manapun. Bukan hanya pengetahuan, tetapi pengalaman. Perkataan orang, masukan orang, bahkan kritikan orang. Dia terima sebagai sebuah pembelajaran dan pengalaman dalam kehidupannya, bahkan sampai tua nanti. Itulah yang dikatakan oleh sang penulis kitab Amsal pada saat ini. Orang malas itu banyak alasan, tetapi ada konsekuensinya. Apa yang kamu tabur dalam kemalasanmu, akan engkau tuai. Kamu tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan penulis kitab Amsal menyapa lagi dalam ayat yang kelima. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Seperti air yang belum ditemukan. Belum digali, masih di dalam. Belum bermanfaat, belum berdampak bagi orang yang menggunakannya. Betul ada air di dalam, di bawah tanah. Tapi selama belum digali dan dibuat sumur, apakah dia berdampak? Belum. Ada potensi, ada talenta, di bawah itu ada air. Tetapi kalau tidak dikeluarkan, tidak ditimba, sama saja bohong. Maksudnya apa? Ketika kita berdiri dimanapun diutus oleh Tuhan,
di tengah pekerjaan, bahkan di tengah pelayanan, ada juga sebuah posisi kita untuk memilih. Apakah kita berdiri sebagai seorang pemain atau sebagai seorang penonton? Seorang penonton hanya mengkritik. Semua penonton hanya mencerminkan ide-ide. Seorang penonton hanya melihat saja, tetapi dia tidak bekerja. Tetapi dia tidak hadir di dalamnya. Seorang pemain, walaupun dengan segala keterbatasannya, walaupun dengan segala kekurangannya, dia berani untuk melayani dan dia berani untuk dikritik. Apapun talenta, kepintaran, dan kecerdasan Anda, kalau Anda hanya simpan di dalam pikiran, simpan di dalam hati, dan Anda tidak keluarkan di tengah-tengah pelayanan, di tengah persekutuan, dan di tengah pekerjaan, sama saja bohong. Itu hanya ide yang berterbangan, ide yang dalam otak, ide dalam mimpi, yang tidak dibagi-bagi sama. Orang cerdas dan pandai tahu menggunakan talentanya. Bijak menggunakan kecerdasannya. Bijak juga menggunakan talentanya. Apa itu? Berdampak dan bermanfaat. Sehingga orang dapat merasakannya. Percuma kecerdasan yang hanya ditimbun, kepintaran yang hanya dipendam, jika itu tidak berdampak bagi dirimu dan bagi sesama. Dan dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan, mari kita belajar. Ada sebuah tema yang sangat luar biasa yang diberikan pada HUT Pelkat PT GPIP. Dan itu juga bisa menjadi perenungan bagi kita semua. Bukan hanya remaja, bukan hanya anak-anak, tetapi orang dewasa. 3 hal, goals, growing, and glowing. Yang sama, yang seirama dengan tema yang kita bahas pada saat ini. Bagaimana saya bisa sesuai dengan tema kita mewartakan Kristus lebih sungguh? Saya tidak memahami Kristus. Saya tidak kenal Kristus secara mendalam. Saya hanya mengertinya secara setengah-setengah. Saya belum menempuh kedewasaan iman yang bertumbuh dan terus bertumbuh. Kita dewasa, umur kita sudah tua, PKB dan PKP. Tapi iman kita seperti iman sekolah minggu dan iman teruna. Di sini kita diajak. Mari ketika aku menggali lebih dalam dan mewartakan Kristus lebih sungguh, lihat dulu ke dalam diri saya. Lihat ke dalam hati saya. Apakah saya sudah memahami diri saya dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan saya, termasuk ketika saya hadir di tengah-tengah persekutuan? Ketika aku memahami kelebihanku, apa yang harus aku berikan? Dan ketika aku memahami kekuranganku, apa yang harus aku sempurnakan dan apa yang harus aku perbaiki? Ketika aku memahami, aku lemah, aku mungkin kurang di sini. Aku mungkin cepat emosi. Aku mungkin cepat marah. Aku mungkin kurang di dalam pemahaman ini. Mari sempurnakan itu, belajar lewat pelatihan, lewat masukan-masukan. Pertumbuhan itu bukan hanya stagnan di dalam anak-anak dan teruna, terkhusus di dalam iman dan pelayanan. Pertumbuhan kedewasaan iman itu muncul baik dari lahir sampai kematian kita. Kita bertumbuh dalam iman. Dalam bertumbuh dalam iman dalam mana? Perkataan orang, masukan orang, pengalaman kita, pelatihan kita di dalam pergumulan, tantangan, bahkan kedugaan. Itu pelatihan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pahami dirimu. Kekuranganku di tengah pelayanan dan juga kelebihanku di tengah-tengah pelayanan. Sempurnakan itu, nyatakan itu, manfaatkan itu. Dan ketika aku tahu, aku sudah bertumbuh, bercahayalah di tengah-tengah pelayanan dan persekutuanmu. Jangan dengan kecerdasan dan kepintaranmu dan kelebihanmu, kamu tidak berdampak di tengah-tengah persekutuan. Atau kamu tidak menggalinya dan mewartakan itu di tengah-tengah persekutuan. Atau sebaliknya, dengan segala kelebihanmu, engkau mungkin membuat resah di dalam segala persekutuan dan pelayanan. Mari manfaatkan dan berdayakan segala kelebihan kita, segala pengalaman kita untuk mewartakan Injil Kristus. Dimulai dari mana? Dimulai dari persekutuan. Nyatakan itu, manfaatkan itu, berdayakan itu. Untuk apa?
kedewasaan imanku, kemajuan imanku, dan juga untuk apa? Kemajuan persekutuan bersama yang saling mengisi dan saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat bersatu teduh sejenak. Gita Bakti 62, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa dalam sorga atas segala kasih setia yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan hidup kami, baik di tengah kehidupan pribadi, pekerjaan dan usaha kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan pelayanan dan persekutuan kami. Di saat ini pun kami mengucap syukur, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah keluarga, meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak hanya dibatasi dalam sebuah ruangan saja, tetapi melampaui segala sesuatu, menyentuh kami, mengikat kami di dalam cinta persekutuan. Saat ini pun Bapa, kami telah membaca sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan ini tetap tinggal dalam hati pikiran kami, bahkan bolehnya kami nyatakan di dalam segala perjalanan hidup kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit yang mereka rasakan. Kami mohon jaman Tuhan nyata bagi mereka. Di dalam pengharapan mereka untuk mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Kasih setia Tuhan hadir, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, pemulihan dan kesembuhan kembali. Kami mohon Tuhan menopang mereka. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengharapkan pemulihan itu. Baik itu mereka yang sakit di sektor Galilea, Nazaret, Tiberias, bahkan di pos Pelkes Petra Perangat. Demikian pula Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan permasalahan, persoalan, tantangan, pergumulan kehidupan. Baik itu di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga, usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, di tengah-tengah pendidikan yang mereka jalani. Bahkan mereka yang saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan, bergumul untuk mencari pasangan hidup, bergumul menyelesaikan studi mereka. Bahkan mereka yang menantikan seorang anak di tengah kehidupan mereka. Kami mohon, Tuhan Yesus hadir, menguatkan mereka di dalam pengharapan, kesabaran, bahkan memberikan mereka jalan keluar seturut waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini bergumul di dalam pandemi COVID-19 dan mereka yang harus melaksanakan isolasi mandiri. Kami mohon jaman Tuhan nyata bagi mereka.
memberikan kekuatan, kesabaran, semangat, menjaga mereka selalu, bahkan memulihkan mereka dari pandemik ini. Saat ini pun Bapak kami berdoa untuk persekutuan pelayanan kesaksian di GPB Sola Gracia Marangkayu dan juga di Pospelkes Petra Prangat. Tuntunlah kami Bapak di dalam segala program kerja kami, kerinduan kami, bahkan pergumulan tantangan kami. Ikat satu kami di dalam sukacita persekutuan ketika kami boleh saling melengkapi, menopang satu dengan lainnya di dalam kasih dan damai sejahtera. Kami berdoa bagi para pelayan kami, segenap diaken, penatua, pendeta, pengurus pelayan pelkat, pengurus komisi, panitia dan tim kerja. Bahkan tim multimedia, kantoria, organis, pegawai kantor dan koster. Bimbingan Tuhan Yesus nyata bagi kami di dalam tugas pelayanan kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk proses pembangunan TKI Pendik dan juga pastori, bahkan juga pembangunan di Pos Petra Prangat. Bimbinglah kami semua sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan benar. Untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dengan para pemimpin abdi negara, pihak keamanan TNI dan Polri. Bimbinglah kami semua Bapa untuk dapat menyatakan kebenaran, keadilan, damai dan sejahtera secara nyata di mana kami ditempatkan, terkhusus di tengah-tengah kecamatan Marangkayu dan juga desa Sebuntal. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun 1 minggu berjalan ini, baik kelahiran maupun perkawinan. Tambahkanlah sukacita mereka ketika Tuhan menambahkan kedewasaan, hikmat, pengertian, kekuatan, kesehatan, kecerdasan dan kepandaian bagi mereka. Kami berdoa bagi segenap tenaga medis dalam pengabdian mereka di tengah-tengah pandemi COVID ini. Jaga sertai mereka Bapa. Jauhkan mereka dari segala sakit, bahkan mara bahaya apapun, termasuk keluarga yang mereka tinggalkan demi pengabdian ini. Kami berdoa bagi segenap keluarga kami dimanapun mereka berada, jauh maupun dekat, orang tua, kakek nenek, papa mama kami, suami maupun istri, anak-anak, cucu-cucu, bahkan cicit-cicit kami. Kami mohon, ikatlah kami dalam kasih setia Tuhan yang menjauhkan dari segala mara bahaya, baik sakit, baik kecelakaan, baik itu pula kejahatan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa permohonan kami, inilah pengharapan kami, yang kami hanya dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat Tuhan, mari ungkapkan syukur hati dengan memberi persembahan, dengan mengingat sabda Tuhan. Imamat 19 ayat yang 5 mengatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 300 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, andaikan Yesus kau bukan milikku. Yesus kau bukan milikku, dan
seperti hatimu. Kaulah ya Tuhan, Kau yang maha kasih, lain tiada lagi. Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri untuk kita doakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, Dikau telah menghidupi kami oleh rahmat kebaikan-Mu. Dikau telah berkorban demi menyelamatkan kami. Persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan pengorbanan-Mu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Akan tetapi semua pemberian yang berasal daripada-Mu ini menyatakan rasa syukur dan kesetiaan kami untuk mendukung karya pemberitaan Injil. Kuduskanlah persembahan ini agar berguna dalam pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita jadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di samping. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku meraba, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat bersaat teduh sejenak.